sunah-sunah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan, kesabaran, kekuatan, serta kemudahan untuk menjalankan sunah-sunah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik ya, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di suasana, bagi saya baru ini Pak Ahdi ya. Kalau biasanya di masjid atau di rumah, nah ini alhamdulillah kita bisa di bengkel ya, yang udah cukup megah. Kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di majelis yang ini merupakan sebuah kenikmatan terbesar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan duduk di dalam majelis ilmu. Tidak semua orang Allah berikan dan berikan kemudahan serta kesabaran untuk senantiasa bisa bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Maka ini patut kita syukuri lantaran tidak semuanya Allah berikan. Mungkin orang yang beriman dan Islam itu banyak, Pak. Tetapi yang Allah berikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dan bisa untuk bermajelis ilmu itu tidak semua orang. Itu hanya pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah berikan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu itu tidak tanggung-tanggung. Allah katakan dalam Quran surat Al-Mujadalah juz yang ke-28 di ayat yang ke-11, ini ayatnya familiar, Pak. Insyaallah sudah hafal semua. Meskipun lisannya belum hafal, Pak, tapi telinga itu sudah hafal mendengarkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ayat ini pasti ketika kita bahas terkait dengan menuntut ilmu, pasti ayat ini selalu dicantumkan. Bahkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menulis kitab tentang motivasi amal. Judul pertama dari kitab yang beliau tulis itu adalah Kitabul Ilmi, bab tentang menuntut ilmu. Dan pasti dari yang pertama beliau cantumkan pun ayat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Apa Allah katakan? Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi kuncinya ada dua, Pak. Siapa yang akan Allah angkat derajatnya? Pertama adalah orang beriman. Yang orang beriman ini harus berdasarkan disertai dengan ilmu. Jadi tidak orang beriman saja yang Allah akan angkat derajatnya, tapi harus memenuhi dua unsur dan dua kriteria. Orang yang beriman dan berilmu. Kalau orang beriman itu banyak, Pak, bludak istilahnya. Kalau apalagi kita di Indonesia, hampir setiap tetangga kanan kiri depan belakang. Adapun kalau yang non muslim itu hanya segelintir, Pak. Tetapi kebanyakan mayoritas adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita yang ada di Indonesia. Jadi yang akan Allah angkat derajatnya adalah orang beriman dan berilmu. Jadi jangan merasa berada di titik aman, saya sudah beriman pasti akan diangkat derajatnya. Tapi Allah akan memberikan lebih kepada orang yang beriman kemudian dia berilmu. Di antara kalian dengan beberapa derajat. Maka kemudian sahabat Ibnu Abbas itu menafsirkan ayat ini. Tafsirannya luar biasa, Pak. Beliau kemudian mengatakan berdasarkan Al-Mujadalah ayat 11 itu, Ibnu Abbas mengatakan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin. Orang yang berilmu kemudian dia beriman, derajatnya itu lebih tinggi dibandingkan orang beriman tanpa berilmu. Bisa dipahami ya, Pak ya? Orang yang beriman dan dia berilmu, derajatnya berbeda di hadapan Allah dengan orang beriman tapi tidak berilmu. Labelnya sama-sama beriman. Yang membedakan kedua golongan ini adalah satunya beriman dengan ilmu, satunya beriman tidak dengan ilmu. Derajatnya di hadapan Allah itu sudah berbeda. Kemudian beliau menyebutkan berapa perbedaan derajatnya itu, bisa mi'atin darajah. Selisih antara kedua golongan ini di hadapan Allah derajatnya itu sebanyak 700 derajat.
Wa kula darajatain, yang setiap satu derajat dengan derajat berikutnya, itu kata Ibnu Abbas, masiratu khamsatu mi'atu am. Jaraknya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Bayangkan Pak, labelnya sama-sama beriman. Yang membedakan antara keduanya itu di hadapan Allah, satunya disertai ilmu, satunya tidak berdasarkan ilmu. Itu berapa derajatnya? Selisihnya Pak, 700 derajat. Yang setiap satu derajatnya itu sejauh perjalanan berapa tadi? 500 tahun. Dari derajat satu ke derajat berikutnya itu sejauh perjalanan 500 tahun Pak. Ada yang keluarganya umurnya 500 tahun Pak. Kalau ada jadi masuk on the spot itu Pak, viral. Ini setiap satu derajatnya 500 tahun Pak. Kalikan saja 700 derajat kali 500 tahun. Itu Allah tidak tanggung-tanggung. Padahal masih sama labelnya beriman Pak. Yang membedakan itu satunya ilmu, satunya tidak. Itu di hadapan Allah. Insya Allah sampai seperti itu Pak. Dan kita harus ingat bahwa wahyu yang pertama Allah turunkan kepada baginda Nabi itu apa Pak? Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertama saja bunyinya Iqra. Apa itu artinya? Bacalah. Maksudnya itu adalah menuntut ilmulah kalian, belajarlah kalian. Kenapa? Ketika itu di zaman Nabi pada masa dan kondisi dalam keadaan jahiliyah, sehingga Allah memerintahkan firman pertama itu belajar Pak. Dan kalau kita aplikasikan satu kalimat di dalam Al-Quran ini, seumur hidup itu enggak selesai Pak. Belajar itu enggak selesai Pak. Sampai kita mati itu kita belum bisa menguasai semua ilmu. Satu ilmu saja kita harus lama dalam menempuh pendidikan belajar itu. Maka ilmu adalah fondasi utama, dan syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Pertama ikhlas karena Allah, yang kedua berdasarkan ilmu Pak. Mengikuti Rasul itu maknanya berdasarkan ilmu. Ya, jadi masalah ibadah itu bukan masalah marem nggak marem, tapi harus berdasarkan ilmu. Sehingga tadi Allah sampai akan mengangkat derajat bagi orang yang berilmu. Kenapa Pak? Yang akan Allah angkat derajatnya itu iman. Orang yang beriman kemudian berilmu, karena dalam proses kita beriman kepada Allah harus berdasarkan ilmu Pak. Jadi kita beriman kepada Allah itu harus berdasarkan ilmu Pak. Dalam perkara akhirat ini, orang dalam perkara dunia saja kita harus berdasarkan ilmu, apalagi dalam perkara akhirat. Perkara dunia Pak, yang biasanya cuman ya kita praktek dalam keseharian di sini lah. Mungkin ada berapa karyawannya Pak yang kerja di sini Pak? Kurang lebih 13. Itu saya yakin kemampuan ilmunya beda-beda Pak. Iya apa enggak? Yang biasanya melakukan apa? Balance, nganuban ya, kemudian buka mesin, disuruh mengaudit di komputer. Kira-kira itu bakal berjalan mulus atau tidak Pak? Kemudian ibu-ibunya atau mbak-mbaknya ini yang biasa mengaudit suruh bongkar mesin. Ya bongkarnya mungkin bisa Pak, tapi masang kembalinya itu yang amburadul. Itu dalam perkara dunia Pak. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Dari 13 teman-teman yang di sini itu kan kemampuannya beda-beda Pak. Ketika ada yang keluhan ini, oh pengarahnya sama si fulan. Ketika ada yang keluhan ini ke si fulan dan lain sebagainya. Saya yakin. Maka saya tadi sambil berjalan pulang dari masjid tanya Pak Adi, apa antum punya pengalaman bengkel Pak? Kok bisa buka bengkel? Enggak ada. Cuman ada pengalaman audit, pernah pegang bengkel saja. Tapi ketika mungkin ya Pak Adi bisa bongkar-bongkar mesin Pak. Nah ini, jadi apa istilahnya? Dalam perkara dunia saja itu harus berdasarkan ilmu. Apalagi dalam perkara akhirat, dalam rangka beriman kepada Allah itu harus berdasarkan ilmu, betul Pak. Sehingga Allah akan angkat derajat tadi orang yang beriman dan kemudian dia berilmu. Contoh, kalau orang dalam beriman tidak menggunakan ilmu, dalam proses dia beribadah kepada Allah itu akan sembrono Pak. Dan kalau tidak berdasarkan ilmu itu akan akibatnya fatal Pak. Kemarin waktu kita di musola itu sampaikan ya, contoh dalam perkara yang sangat kecil Pak, yang kita anggap remeh,
dan mungkin itu tidak dianggap oleh syariat, tetapi kalau tidak berdasarkan ilmu, ternyata di dalam syariat sudah ada aturannya, dan kalau kita tidak perhatikan akibatnya sangat fatal, Pak. Contoh kemarin, Pak, di musola yang baru beberapa masalah meludah. Sudah pernah meludah semua ya, mas-mas saya? Ada yang belum pernah meludah, Pak? Selalu sudah semua. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, itu akibatnya fatal di hadapan Allah. Setidaknya di dalam Islam itu ada 11 bab masalah meludah. Satu saja loh, Pak. Kalau kita nggak tahu ilmunya, mungkin meludah enak saja. Tetapi ternyata di dalam Islam ada aturannya. Salah satunya yang disampaikan oleh baginda Nabi terkait meludah adalah adab yang paling utama dari Nabi adalah bahwa kita dilarang meludah ke arah kiblat, Pak. Bukan kulon, bukan barat, tapi kiblat, arah sholat, arah kiblat, arah sholat. Apa ancaman dari Nabi? Dalam sabdanya beliau mengatakan, man tafa'ala tujahal kiblati ja'a yaumal qiyamah tafluhu baina ainihi. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, kata Nabi, maka nanti dia pada hari kiamat akan datang menghadap Allah dengan keadaan mukanya penuh air ludah. Itu ancaman dari Nabi, Pak. Nah, kalau kita nggak berilmu, meskipun kita beriman, Pak, tapi nggak mempunyai ilmunya, mau meludah ya sesuka-suka saya, kan. Ketika disampaikan, Mas nggak boleh meludah ke arah kiblat, apa komentarnya? Terserah saya, cangkem-cangkemku dewe, Mas, rasanya. Itu kalau nggak berdasarkan ilmu, Pak, sehingga sembrono, ya. Dalam masalah beriman itu harus berdasarkan ilmu, sehingga Allah sampai tadi, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Kenapa konsekuensi